Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Samlatul Amalia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Selanjutnya yaitu format dasar penulisan daftar pustaka. Aturan dasar ini biasanya digunakan oleh umum, tidak terikat pada satu kampus tertentu atau disiplin ilmu tertentu, sehingga bisa digunakan oleh penulis umum. Yang pertama, entry daftar pustaka diurutkan secara alfabetis. Yang kedua, urutan daftar pustaka yang dicantumkan dalam tiap entry yaitu nama penulis, tahun terbit, judul artikel, judul buku, penerbit, dan tempat terbit. Ketiga, nama penulis dibalik, dalam artian arti nama belakang dicantumkan lebih dulu daripada nama depan dan tengah. Keempat, nama penulis ditulis tanpa gelar. Yang kelima, judul artikel diapit oleh tanda petik. Yang kelima, judul artikel diapit oleh tanda petik. Keenam, judul buku, nama surat kabar, nama majalah atau situs web dicetak miring. Ketujuh, setiap data unsur tersebut dipisah dengan tanda baca titik, kecuali antara penerbit dan tempat terbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Kedelapan, entry daftar isi diakhiri dengan tanda titik. Penulisan daftar pustaka berdasarkan jumlah pengarangnya, penulis 1 orang, penulis 2 orang, penulis 3 orang atau lebih. Yang pertama yaitu penulis 1 orang. Contohnya, yang pertama itu ditulis nama belakangnya terlebih dahulu. Contohnya, Suelo Ismu Suharsono, 1991, petunjuk praktis sistem merawat gigi dan anak di klinik Jakarta, penerbitnya EGC. Jadi namanya, tahunnya, judul, tempat terbit, lalu penerbitnya. Selanjutnya, penulis 2 orang. Yang pertama, bisa menggunakan nama belakang penulis saja. Contohnya, Rukun dan Hayadi, 2018, sistem informasi berbasis expert system, Sleman, 2, dipublish. Jadi, ditulis nama belakangnya saja, Rukun dan Hayadi, tahun, lalu judul, lalu tempat penerbit, lalu penerbitnya. Yang kedua, juga bisa nama penulis ditulis lengkap dengan format nama penulis pertama dibalik atau nama depan baru koma nama belakang. Sedangkan nama penulis kedua itu tidak dibalik. Contohnya, Rukun, Kasman dan Herawan Hayadi, 2018, sistem informasi berbasis expert system, Sleman, 2, dipublish. Selanjutnya yaitu penulis 3 orang atau lebih. Untuk penulis buku yang lebih dari 3 orang, biasanya hanya digunakan nama belakang dari penulis pertama. Nama penulis lainnya diwakilkan dengan singkatan DKK, yaitu dengan kawan-kawan atau @all. Yang perlu diingat adalah penggunaan singkatan konsisten. Gunakan DKK atau @all secara seragam, jangan bercampur atau bergantian. Selain itu, jika menggunakan singkatan, ingat pula untuk mencetak miringkannya karena singkatan tersebut berasal dari bahasa Latin. Contohnya, Indriani DKK, 2017, penggunaan media pembelajaran digital untuk bahasa Inggris, Surabaya, 2, L. Brahma. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu bersumber dari buku. Untuk daftar pustaka yang sumbernya diambil dari buku, maka semua unsur di atas wajib dimasukkan dengan urutan nama belakang penulis, nama depan boleh disingkat, tahun penerbitan, judul buku, kota asal, dan penerbit. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua yaitu dari artikel.
Jika kita mengambil sumber dari artikel yang terdapat pada buku kumpulan artikel, maka kita harus mencantumkan judul artikel tersebut disertai dengan judul dan pengarang bukunya. Contohnya yaitu berasal dari internet. Jika berasal dari internet, ditulis nama pengarang, tanggal terbit, gunakan tanpa tahun. Jika ada, judul artikel, nama situs web dicetak miring, diakses pada tanggal pengaksesan melalui HTTP, alamat web. Contohnya, selanjutnya, jika berasal dari majalah dan koran, jika kita mengambil rujukan dari artikel yang terdapat pada sebuah majalah, maka kita juga harus mencantumkan nama majalah, edisi penerbitan, serta halaman dari artikel tersebut. Contohnya, selanjutnya yaitu jika sumbernya berasal dari undang-undang dan dokumen resmi. Contohnya yaitu itu ditulis dulu dokumennya, tahun, judulnya, lalu tempat terbit dan penerbitnya. Sedangkan untuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan negara, maka cara menulis daftar pustakanya seperti ini. Selanjutnya, jika sumber berasal dari video, film, dan wawancara, yaitu untuk rujukan yang bersumber dari video, maka kita harus mencantumkan pembuat video tersebut beserta dengan durasi videonya. Contohnya yaitu seperti itu. Jika sumber yang kita ambil merupakan sebuah film, maka kita harus mencantumkan produser dari film tersebut beserta dengan durasinya. Contohnya seperti itu. Sedangkan untuk sumber dari sebuah wawancara, maka kita harus menuliskan orang yang diwawancarai, topik wawancara, pewawancara, dan juga waktu publikasinya. Contohnya yaitu seperti itu. Selanjutnya yaitu format penulisan daftar pustaka menurut standar APA. Sistem APA adalah singkatan dari American Psychological Association. Sistem APA seringkali digunakan oleh orang-orang di lingkungan akademik, ilmu-ilmu sains, atau sosial. Beberapa aturan dasar dalam sistem ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, format penulisan daftar pustaka mengikuti pola nama penulis, tahun terbit, diapit tanda kurung, judul buku dicetak miring, tempat penerbit, _, penerbit. Yang kedua, nama penulis dibalik, nama belakang lalu nama depan dan tengah. Nama belakang dan nama depan dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu, nama depan ditulis dengan inisial saja alih-alih kata lengkap. Yang ketiga, sisanya sama seperti aturan standar nasional seperti pada PUEBI yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, format penulisan daftar pustaka menurut standar MLA. Selain sistem APA, ada pula yang menggunakan sistem penulisan daftar pustaka gaya MLA. MLA adalah singkatan dari Modern Language Association. Gaya MLA biasanya digunakan oleh orang-orang di lingkungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Gaya MLA yang berlaku saat ini adalah MLA edisi ke-8. Ciri khas sistem MLA adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan nama depan dan nama belakang yang tetap dibalik namun tidak disingkat apabila di bukunya memang tidak disingkat. Berbeda dari sistem APA yang harus berupa inisial atau singkatan. Yang kedua, penempatan tahun terbit bukan setelah nama penulis, tetapi setelah judul buku atau setelah tempat terbit dan penerbit. Yang ketiga, apabila sumber dikutip satu kali dalam teks, nomor halaman harus dicantumkan di belakang tahun terbit dari sumber pustaka. Selanjutnya yaitu format penulisan daftar pustaka menurut standar Chicago. Yang pertama, sumber pustaka ditulis urut berdasar nama belakang dari penulis. Contohnya, Alin Junikah menjadi Junikah Alin. Yang kedua, nama penulis kedua dan seterusnya dituliskan sama atau tidak mengalami perubahan dengan yang tertulis pada sumber asli. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis dengan spasi double dan hanging indent untuk masing-masing pustaka. Yang keempat, baris pertama pustaka ditulis dengan margin kiri, baris kedua dan seterusnya ditulis dengan indent 5 spasi.
Yang kelima, tidak terdapat spasi baris pada pustaka satu dengan yang lain. Yang keenam, penulisan miring digunakan pada penulisan judul buku, judul jurnal, dan judul proceeding. Yang ketujuh, penulisan judul artikel dan judul dari bab tidak dituliskan miring, tetapi dituliskan dalam tanda double quotation atau tanda petik. Contohnya yaitu cara membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Caranya seperti itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.